Gua ketemu sama orang-orang NPD. Lu mau tahu apa yang gua lakuin? Ada 3 hal. Yang pertama, biarin aja. Jangan pernah lu ngemis-ngemis minta penjelasan apapun dari orang NPD. Dia gak peduli. Semakin lu biarin, semakin gila dia. Yang kedua, jangan buang energi lu buat orang-orang NPD. Lu mau tahu kenapa? Orang NPD itu gak akan pernah mau ngakuin kesalahannya. Semakin lu mohon-mohon, semakin lu minta penjelasan. Apalagi kalau lu ngetik panjang kali lebar, cuman berharap orang NPD bakal ngerti lu. Gak akan pernah. Tolol, paham? Lu cuman buang-buang waktu lu. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau lu ngebiarin orang-orang NPD terus berada di sekitar lu, hancur semuanya. Karir lo hancur, apa-apa jadi gak fokus. Yang ada lo kepikiran dia. Iya, kalau dia masih mikirin lo, dia gak akan pernah mikirin lo. Lo tau apa yang ada di pikiran dia? Orang NPD itu pengen nunjukin kalau dirinya dia itu terlihat orang semua butuh dia, butuh validasi, butuh pujian, haus akan semuanya. Paham? Terus mau apa? Lu mau ngarepin semuanya? Lu mau ngarepin dia berubah ke lu? Gak akan, nonsen. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi, kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta 3 periode, ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu. Sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia nggak diomongin Jokowi. Wah, 5 kali bang? Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. 5 kali? Iya. Kau yang nambah-nambahin kau, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu ya. Ahok masih hidup loh. Baru hari-hari terakhir ini saya sadar bahwa dia punya teknik akal tipu muslihat dalam menjalankan kepresidenannya. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Mengapa saya memilih untuk membicarakan sebuah gangguan kepribadian yang bernama Narcissistic Personality Disorder atau NPD di dalam segmen video ini? Sebab sudah sangat lama saya menduga bahwa Joko Widodo memiliki kecenderungan sebagai penderita Narcissistic Personality Disorder. Hal tersebut sangat terlihat jelas dari rekam jejak Jokowi selama dia berkecimpung di dalam dunia politik Indonesia. Triki-triki dan berbagai macam kebohongan acap kali dilakukan oleh dirinya. Namun, apakah sebenarnya gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder ini? NPD adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang memiliki kepentingan diri yang berlebihan untuk dikagumi dan tidak adanya empati terhadap orang lain. Individu dengan NPD sangat percaya bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga dia akan membuat kebohongan-kebohongan untuk menutupi kekurangan di dalam dirinya. Dan kebohongan yang seringkali dilakukan oleh Jokowi itu merupakan ciri-ciri utama dari seorang penderita NPD. Di samping keahliannya untuk melakukan love booming terhadap orang lain, serta menciptakan pasukan-pasukan flying monkey, gunakan sebagai kelompok-kelompok untuk melakukan pembelaan terhadap kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Saya merasa perlu untuk menyampaikan hal ini agar bisa dipahami oleh masyarakat netizen Indonesia, supaya menjadi tambahan pengetahuan untuk bagaimana kita semua bisa bersikap dan
menentukan strategi yang tepat untuk menghadapi seorang Joko Widodo. So, NPD adalah salah satu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini termasuk dalam gangguan mental, teman-teman. Kenapa masuk dalam gangguan mental? Karena memang ada pola pikiran, pola perasaan, pola perilaku yang sebetulnya menimbulkan penderitaan dan juga disfungsi atau gangguan fungsi kehidupan sehari-hari pada orang yang mengalaminya dan juga orang sekitarnya. Dan menurut kriteria diagnosis dari DSM-5 atau buku kriteria diagnosis The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition dari American Psychiatric Association, ada beberapa kriteria gejala yang kita perlu evaluasi dulu, ada nggak nih pada seseorang, dan kalau ada gejala-gejala tersebut barulah dia bisa didiagnosis mengalami Narcissistic Personality Disorder atau NPD. For your information ya teman-teman, yang namanya gangguan kepribadian itu, yang keganggu tuh ya kepribadiannya, jadi memang melekat pada diri seseorang, sehingga kita akan bisa melihat suatu pola, di mana pola ini terjadi dalam berbagai konteks situasi. Jadi misalnya ya, ada orang yang kayaknya gejalanya mirip-mirip nih dengan apa yang akan saya jelaskan, tapi hanya di tempat kerja. Kalau di rumah nggak kayak gitu, berarti mungkin dia bukan NPD. Or dia di rumah kayak begitu nih, ya, narsisistik, tapi di luar nggak begitu, berarti bukan the real NPD ya. Oke, yuk kita bahas apa saja kriteria diagnosis dari NPD yang tercantum dalam buku DSM-5. Yang pertama adalah adanya grandiosity. Grandiosity itu apa sih? Grandiosity itu ada rasa kebesaran. Apanya yang besar? Merasa dirinya tuh besar ya, powerful, successful. Jadi kayaknya paling berkuasa, paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling kaya, paling tinggi jabatannya, pokoknya si paling-paling. Nah, ini nih salah satu ciri dari orang dengan NPD. Ciri yang kedua adalah butuh pengaguman dari orang lain. Jadi orang dengan NPD akan perlu banget dikagumi, dipuja, dan dipuji. Jadi misalnya ada orang dengan NPD, dia melakukan sesuatu terus dia mencoba cerita ya sama dirimu, terus dirimu nggak memuji, tidak memuja-muja, itu sakitnya tuh di sini kalau orang dengan NPD ya, karena dia butuh banget admiration atau pengaguman, pemujaan. That's why orang dengan NPD biasanya memang akan berjuang untuk mencapai di posisi yang dia memang dikagumi oleh orang. Ciri yang ketiga adalah lack of empathy atau kurangnya empati. Orang dengan NPD itu sangat self-centered, selfish, egois, semuanya terpusat pada dirinya. Kalau perlu alam semesta berpusat pada dirinya. Sehingga keperluan, kepentingan, kebutuhan orang lain tuh nggak pernah terfikirkan. That's why kayaknya nggak ada empati ya terhadap kebutuhan orang. Ada kalanya orang dengan NPD bisa melakukan segala cara demi kepentingan sendiri, even though walaupun tanda kutip kayak menginjak-injak kepentingan orang lain atau menginjak-injak hak orang lain, karena memang mereka sangat sedikit sekali empatinya. Bahkan pada beberapa orang bisa dibilang tidak punya empati. Itu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017. Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai.
Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot gitu. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jan. Kolehannya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur menyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada Jokowi. Ciri yang keempat adalah adanya sense of entitlement atau merasa berhak, paling layak. Jadi kalau misalnya sesimpel gini ya, disuruh antri, itu rasanya kayaknya gue nggak level ngantri gitu. Karena aku kan VIP, very important person. Mestinya nggak ngantri dengan rakyat jelata gitu ya. Maunya punya jalur khusus gitu. That's why orang dengan NPD ini merasa paling berhak untuk mendapatkan perlakuan spesial, paling layak untuk berteman dengan kalangan spesial, paling pilih-pilih pertemanan, pergaulan, karena mereka hanya mau bergaul, hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang selevel dengan dirinya. Karena kita tahu mereka itu punya grandiosity, pikiran bahwa dirinya itu besar, mereka maunya juga bergaul dengan orang-orang yang besar juga. Ciri yang kelima adalah adanya perilaku eksploitatif secara interpersonal. Ini maksudnya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ada kecenderungan untuk mengeksploitasi, akan melakukan berbagai cara, berbagai manuver, manipulasi yang ditujukan untuk kepentingan dirinya. Contohnya ketika orang dengan NPD ingin menduduki jabatan tertentu, ingin berkuasa, dia rela melakukan berbagai cara, bahkan sampai mengeksploitasi orang lain, merugikan orang lain, as long as dirinya bisa naik ke puncak, bisa naik ke posisi yang dia inginkan. Ciri yang keenam, cemburu, iri kalau orang lain ada yang lebih sukses. Ya, jadi ini iri dengki sekali ya kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Dan kadang-kadang juga merasa bahwa kayaknya orang lain iri deh sama aku karena aku paling hebat, aku paling kaya, aku paling successful. Jadi pikiran dan perasaan ini selalu ada pada orang dengan NPD ya, dimana dia akan merasa resah ketika ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Itulah kenapa pada satu komunitas, satu lokasi, satu situasi akan susah kalau ada lebih dari satu orang narsisistik di situ, karena semua berebut panggung, semuanya pengen jadi yang paling disorot, paling dipuja, paling hebat, paling mendapatkan spotlight di situasi tersebut. Ciri yang ketujuh adalah adanya sikap dan perilaku yang arogan, yang sombong ya. Jadi memang udah kelihatan dari perilakunya, kata-katanya, dari gerak-geriknya tuh memang kelihatan sombong gitu. Memang literally akan membanggakan semua pencapaian dirinya, semua kehebatan dirinya, dan orang dengan NPD tuh senang sekali berbicara tentang saya itu dulu begini, saya pernah mengalami mungkin pendidikan di mana, dapat pengalaman apa, punya kekayaan apa, itu akan disampaikan kepada siapapun yang mau mendengarkan gitu ya. Jadi penting banget orang tahu kelebihan dan pencapaian dirinya. So teman-teman udah tahu nih ya, 7
kriteria dari gejala-gejala orang dengan narcissistic personality disorder. Jadi kalau ada 5 dari 7 yang terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, mungkin nggak hanya di tempat kerja atau hanya di rumah, hanya di keluarga, tapi di berbagai konteks kehidupan, bisa jadi orang tersebut memang mengalami NPD. Nah, teman-teman, the problem is orang dengan NPD karena narsisismenya itu, mereka susah banget dong ke psikiater. Karena nggak akan merasa ada yang salah dengan dirinya, tidak merasa ada yang perlu diperbaiki, karena kan paling hebat, paling oke. Akhirnya yang menderita siapa? Orang terdekatnya. Jadi memang seringkali pasangan atau rekan kerja atau anaknya atau anak buahnya itu yang memang menderita karena perilaku orang dengan NPD ini. Dan tidak jarang yang akhirnya datang ke psikiater atau ke psikolog adalah para korban tanda kutip dari orang dengan NPD. Jadi memang karena kurangnya empati dan seringnya mengeksploitasi relasi dengan orang lain, membuat orang sekitarnya itu cenderung jadi tertekan, bahkan mengalami kecemasan, sampai anxiety disorder, bahkan sampai mengalami depresi, mengalami trauma, PTSD, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka nih yang datang untuk mendapatkan bantuan profesional. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya ya, terus gimana dok kalau memang orang tersebut nih kayaknya kriterianya memenuhi kriteria NPD deh, apa yang harus dilakukan? Kita memang kan nggak mungkin ya membawa seseorang secara paksa untuk datang konsultasi, memeriksakan diri. Sehingga kalau itu adalah orang terdekat yang ada di lingkungan teman-teman, teman-teman perlu terus mengedukasi diri dan fokus kepada pemulihan diri sendiri. Karena memang kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk berubah, orang lain untuk bisa memperbaiki dirinya kalau dia sendiri tidak menyadari ada yang salah dalam dirinya dan tidak mau memperbaiki dirinya. Tapi ada loh orang NPD yang akhirnya datang ke psikiater atau ke psikolog. Mereka akhirnya bisa datang ke psikiater atau ke psikolog karena ada masalah atau gangguan mental yang lain, misalnya depresi atau anxiety. Ini contoh ya. Contohnya misalnya seseorang yang memang dulu pernah memiliki satu jabatan yang sangat tinggi, kemudian menikmati ya perannya dalam posisi tersebut sehingga orang banyak yang hormat, banyak yang mengagumi. Ketika pensiun, akhirnya apa yang terjadi? Hilang itu semua, pengaguman itu ya. Orang tidak ada lagi hormat sama dirinya, tidak ada lagi yang memuja-muja, tidak ada lagi yang menspesialkan dirinya. And what happened? Muncullah gejala-gejala depresi. Akhirnya memeriksakan diri, disitulah baru ketemu diagnosis NPD. Demikianlah video ini saya buat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan berpikir. Jangan lupa berikan support dan dukungan kalian agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, share, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar yang telah tersedia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.